upaya-upaya dari proses penyidikan sebelum akhirnya ditetapkan dan juga mengikuti rekonstruksi maksud kami. Nah ini juga tentu saja diperiksa terlebih dulu oleh tim kuasa hukum. Dan kalau kita melihat begitu, selain itu juga terkait dengan kondisi psikisnya. Karena kalau melihat bagaimana kemudian yang menjadi salah satu pertimbangan bukan hanya memiliki anak berusia balita, tetapi juga di satu sisi Putri Chandrawati ini juga mengaku berada dalam kondisi yang tertekan, kemudian juga cukup stres, sehingga ketika kemudian disampaikan kepada publik begitu, Putri Chandrawati ini mengaku untuk kemudian meminta waktu terlebih dahulu begitu. Dan ini juga yang nantinya akan diperiksa. Putu, ada tuntutan agar Putri Chandrawati ini ditahan, terlebih dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Apakah sempat ada statement yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Putri atas tuntutan ini? Ya, tadi memang tidak banyak yang disampaikan oleh Arman Hanis ketika tiba di Barreskrim Polri, karena memang kalau tadi melihat bagaimana kemudian statementnya ini memang hadir belakangan atau tiba lebih siang daripada kedatangan dari Putri Chandrawati, karena menurut pernyataannya sudah menjalani proses wajib lapor dari pagi hari, kemudian juga di satu sisi tidak banyak pernyataan yang disampaikan, bahkan kalau tadi kami tanya begitu, apa yang kemudian dipersiapkan untuk persidangan, memang sampai dengan saat ini yang dilakukan adalah melengkapi berkas-berkas, kemudian juga memastikan unsur-unsur yang nantinya akan dibawa ke persidangan ini sudah cukup untuk membela ataupun juga meringankan. Karena kalau kita bertanya pada kuasa hukum, tentu saja yang menjadi fokus utamanya adalah membela kliennya agar bisa kemudian menjalani proses persidangan dengan aman. Nah, saat ini bisa saya sampaikan melalui visual nampak proses kesehatan atau pengecekan kesehatan ini hampir selesai, dan kami awak media ini masih menanti Putri Chandrawati ini bisa sedikit saja menunjukkan kepada media dan bisa menjadi bukti bahwa memang sudah memenuhi kewajibannya melakukan wajib lapor, kemudian juga meskipun berstatus tersangka dan tidak ditahan, tetapi betul-betul berada di Barreskrim Polri dan juga menjalani proses-proses hukum yang memang seharusnya dilakukan. Kembali ke studio. Putri, Putu, bisa Anda informasikan pukul berapa tepatnya Putri memasuki ruang kesehatan di Barreskrim Polri ini? Tadi kalau saya mengamati begitu memang informasi bahwa Putri Chandrawati ini masuk ke ruang kesehatan itu memang tidak disampaikan secara detail tepatnya pada pukul berapa, tetapi kurang lebih ini di saat sudah selesai Jumatan atau di atas pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, karena memang ruang pemeriksaan ini ada di lantai atas Barreskrim Polri, kemudian ruang kesehatan ini tepat berada di sisi lift tengah Barreskrim Polri, sehingga kami awak media yang tadi sempat menanti di area lobi ataupun juga di area depan ini kemudian langsung berlari menuju ke ruangan untuk mengecek. Dan saat ini bisa Anda saksikan bagaimana kemudian Putri Chandrawati ini sudah selesai menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini visual yang Anda saksikan adalah kami mencoba untuk mengambil visual dari Putri Chandrawati. Ibu Putri. Ibu sehat, Bu? Sehat, Bu.
Ibu Putri, boleh menyampaikan statement sedikit, Bu? Putri. Putri. Ada yang tangannya nggak dia diambil sama diikat. Baik. Cek dompet, cek dompet. Setelah pemeriksaan kesehatan ini, Putri Chandrawati menuju ke arah mana, Putu? Apa agenda berikutnya? Iya, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Putu, saya ulangi, setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, Putri Chandrawati melakukan kegiatan apa, agenda apa berikutnya? Sedikit menjauhi bagian lobi ataupun juga ruangan kesehatan dan nanti akan saya sampaikan. Ya, Putu, bisa diulangi kemana agenda berikutnya setelah Putri Chandrawati ini melakukan pemeriksaan kesehatan? Ya, kalau tadi kami melihat arah dari pergerakan yang kemudian dilakukan, memang arahnya ini mengarah ke lantai atas lagi, tetapi karena memang ada media yang juga cukup banyak, kemudian juga ada pengamanan yang dilakukan, sehingga kami tidak bisa melihat dibawa ke lantai berapa. Tapi yang pasti kalau kami lihat tadi saya sempat sampaikan bahwa menggunakan kemeja berwarna putih, kalau yang saya amati tadi dari dekat memang tidak ada pernyataan secara khusus yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, juga tidak ada pernyataan dari tim kuasa hukum terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan dari hasil pemeriksaan. Dan kalau saya lihat tadi juga bagaimana kemudian penampilan dari Putri Chandrawati saat keluar ini menggunakan jaket berwarna biru muda dan jika pengamatan saya tidak meleset begitu, tangan dari Putri Chandrawati ini tidak diborgol atau tidak menggunakan borgol. Dan kami masih menanti kira-kira apa proses selanjutnya, tetapi yang pasti agenda hari ini, saya tekankan sekali lagi, agenda hari ini adalah mengecek ataupun juga melakukan evaluasi. Apakah kemudian nanti yang kemudian jadi pertanyaan, apakah nanti hasil dari evaluasi kesehatan ini akan membuat Putri Chandrawati tetap menjadi tahanan kota, tahanan rumah, atau justru nantinya akan ditahan seperti 4 orang tersangka lainnya. Kalau tadi saya bagaimana membaca ataupun juga melakukan riset begitu terkait dengan 4 orang tersangka lainnya, memang bisa saya sampaikan bahwa 4 orang tersangka terutama Eliezer, kemudian Ricky Rizal disusul oleh Kuat Ma'ruf, bahkan sang suami Ferdy Sambo. Ketika kemudian alat-alat bukti ini sudah dinyatakan cukup, keempat orang tersangka ini mendekam di Barreskrim Polri begitu. Dan untuk Ferdy Sambo sendiri memang sempat ditempatkan khusus di Makobrimob, kemudian juga dipisahkan agar tidak ada tekanan-tekanan ataupun juga ancaman yang dikhawatirkan ini nantinya akan mempengaruhi keselamatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih menanti apa dengan hasil tes kesehatan yang dilakukan pada hari ini akan jadi pertimbangan tersendiri oleh penyidik khususnya, apakah nanti akan dijadikan pertimbangan untuk meringankan atau justru memberatkan, dalam artian Putri Chandrawati akhirnya ditahan. Dan sedikit informasi, tadi kami juga sempat mencoba konfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri bahwa menginformasikan bahwa tadi
tadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, nantinya Kadif Humas Mabes Polri ini juga akan menyampaikan update terkait dengan salah satunya adalah informasi mengenai hasil dari hasil kesehatan yang dilakukan hari ini atau evaluasi. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan posisi dari Putri Chandrawati. Berdasarkan informasi ini dibawa ke lantai 3 gedung Barreskrim Polri. Dan kalau melihat bagaimana kemudian dibawa ke lantai 3, tentu saja ini berkaitan dengan tempat pemeriksaan atau tempat di mana penyidik berada. Kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Barreskrim Polri terkait dengan wajib lapor yang dilakukan Putri Chandrawati ke Barreskrim Polri dan juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Demikian breaking news Kompas TV. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.
Dangdut Lestiani atau yang belum ditahan. Kedatangan Putri Chandrawati ke Barreskrim Mabes Polri untuk memenuhi kewajiban hukum seperti jadwal pemeriksaan sekaligus wajib lapor. Kuasa hukum Putri, Febri Diansyah, sempat menyatakan Putri Chandrawati berkomitmen memenuhi semua jadwal persidangan dan bersikap kooperatif. Sebelumnya, mobil minibus hitam yang diduga membawa Putri Chandrawati keluar dari rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Namun mobil itu tidak melewati pintu utama gedung Barreskrim yang biasanya menjadi pintu masuk ke Barreskrim Polri. Hari ini wajib lapor, ya wajib lapor. Bu Pece nanti ikut wajib lapor. Ya. Berapa ke Barreskrim, Pak? Ini Barreskrim. Pak Bu Pece. Oh, Ibu Pece udah di dalam. Oh, dari tadi pagi. Lewat mana, Bang? Saya nggak tahu, saya kan baru nyampe. Iya. Terus terkait dengan evaluasi itu kapan, Pak? Evaluasi kesehatan fisik dan psikisnya? Oh, belum tahu agenda dari penyidik ya. Baik. Nanti kita sebentar masuk dulu. Oke. Ya, Nanti ngasih keterangan, Pak. Untuk mengetahui informasi terkini dari Barreskrim Mabes Polri, kita sapa jurnalis Kompas TV di sana, ada Putu Trisnanda. Putu, selamat siang. Seusai pemeriksaan kesehatan, apakah Putri diperbolehkan pulang atau ada indikasi ditahan sejauh informasi yang didapatkan di lapangan? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Kalau berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, memang ini masih 50-50 atau masih 50-50 kemungkinannya antara ditahan atau tetap menjalani prosedur seperti yang saat ini sudah dilakukan, yaitu wajib lapor. Karena kalau kami melihat bagaimana kemudian penyidik ini melakukan evaluasi ulang dari kondisi kesehatan, kemudian juga bagaimana kondisi mental dan juga kondisi dari pertimbangan kemanusiaan yang sebelumnya ini dijadikan landasan untuk kemudian memutuskan Putri Chandrawati tidak ditahan tetapi hanya wajib lapor. Ini juga jadi satu sinyal begitu, karena kalau kita lihat Irianda dan juga saudara, tadi saya mendapatkan informasi begitu dari salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa memang betul Putri Chandrawati ini tiba dengan menggunakan mobil minibus berwarna hitam tetapi melewati satu jalan yang ini memang tidak dijaga atau tidak dikawal oleh awak media, tidak melewati pintu utama, bukan juga melewati lobi tengah yang biasanya digunakan oleh saksi-saksi ataupun juga tersangka saat akan menjalani proses pemeriksaan. Kemudian datang pada kurang lebih pada pukul 10, dan memang yang menjadi fokusnya selain memang harus lapor begitu, menyatakan tetap berada di Jakarta, tidak bepergian keluar daerah, kemudian juga ada hal-hal lain yang kemudian disampaikan ke penyidik. Ada pemeriksaan kesehatan. Ini menjadi porsi yang paling banyak, karena kalau kita lihat tadi memasuki pukul 11.30 atau memasuki pukul 12, kami awak media ini kemudian melihat bagaimana kemudian Putri Chandrawati ternyata sudah berada di ruang kesehatan. Tadi saya secara pribadi begitu juga menggunakan ponsel ini juga sempat merekam bagaimana kemudian Putri Chandrawati ini melakukan dialog atau wawancara dengan tim kesehatan dari
tim dokter yang ada di Barreskrim Polri. Jadi bukan hanya pemeriksaan kesehatan berupa bagaimana kondisi kesehatan, kemudian juga mengecek karena sebelum-sebelumnya sempat mengaku sempat drop kesehatannya, ini juga diperiksa fisiknya, kemudian juga ada dialog yang dilakukan. Tadi juga kami melihat bagaimana Putri tidak sendiri tetapi didampingi oleh tim kuasa hukum khususnya Arman Hanis sebagai ketua kuasa tim dari ketua dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Tapi memang belum ada statement lagi atau statement terbaru yang disampaikan oleh Arman Hanis terkait dengan hasilnya. Nah, tapi yang bisa disampaikan atau bisa kemudian diyakini Iriana dan juga saudara, tentu saja hasil dari evaluasi ini akan menjadi pertimbangan bagi para penyidik dalam hal ini untuk memutuskan apakah akan ditahan atau tidak. Karena saat ini statusnya bukan hanya Putri Chandrawati sudah menyandang status sebagai tersangka, tetapi berkas kasusnya ini juga sudah dinyatakan P21. Apa artinya P21? Sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, maka apa yang menjadi kewajiban yang ataupun juga menjadi hak kejaksaan begitu. Dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Pertama, berkas-berkas ini harus diserahkan penyidik mulai dari BAP, hasil kesaksian, hasil dari proses penyidikan, kemudian barang bukti dan juga tersangkanya. Nah, yang kemudian dimaksud menyerahkan tersangka ini bukan berarti semata-mata nanti tersangka dipindahkan begitu ke rutan kejaksaan, tetapi bisa juga dititipkan tetap berada di Barreskrim Polri. Ini yang masih menjadi tanda tanya, nanti rencananya pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 siang tadi juga sudah berjanji begitu Kadif Humas Mabes Polri bahwa nanti pada pukul 14.00 akan memberikan informasi ataupun juga perkembangan terkait dengan kasus dari pembunuhan Brigadir Yosua ataupun juga obstruction of justice yang saat ini juga sudah ada 7 tersangka. Kemudian juga akan disampaikan update-update terkait dengan perkembangan sidang etik yang saat ini sudah dilakukan, sudah beberapa pekan ini dilakukan hampir setiap hari untuk kemudian memutuskan apakah pelanggarannya ini berat, ringan ataupun juga sedang. Sampai dengan saat ini kurang lebih sudah ada 4 orang yang dinyatakan PTDH untuk sidang etik. Jadi ini masih banyak prosesnya yang dilakukan secara paralel, tetapi yang jadi sorotannya adalah status dari Putri Chandrawati akan ditahan atau tidak, itu yang masih kita tunggu sampai 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, tentu semoga kita mendapatkan update terbarunya ya, memasuki babak baru lagi. Anda sudah sebutkan tadi P21, kemudian nanti dilanjutkan P22 pemberian begitu ya. Tidak hanya barang bukti tapi juga tersangka dari kepolisian kejaksaan seperti Anda jelaskan tadi. Apakah kemudian akan ditahan nantinya? Kita tunggu bersama jam 2 siang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Saudara, berkas perkara Verdi Sambo dan tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat telah lengkap atau P21 dan siap disidangkan.